NIM K1A1222107. Aku dari jurusan Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Jadi di sini aku akan menceritakan sedikit tentang hewan laut dengan nama Polas dactylus atau biasa sering kita lihat dengan kerang salju. Selamat menonton. Jadi yang pertama di sini aku mau membahas tentang morfologi dari Polydactylus. Polydactylus atau kerang salju merupakan salah satu jenis kerang laut dari kelas Bivalvia. Kerang dapat hidup sampai kedalaman 5.000 meter, umumnya terdapat di dasar perairan berlumpur atau berpasir. Kerang salju memiliki dua cangkang yang cukup tebal, salah satu dari keduanya lebih panjang. Cangkang memiliki rib yang berada pada setengah bagian cangkang. Cangkang berwarna putih ditutupi periostratum yang berwarna kuning kecoklatan. Tubuhnya berada dalam cangkang dan didominasi oleh organ dalam. Kaki biasanya menjulur keluar dari ujung cangkang yang lebih panjang. Kira-kira berbentuk bulat, panjang dengan ujung anterior paruh hingga 12 cm. Cangkang tipis dan rapuh berbentuk elips dan ujung anterior berparuh dan umpan bulat di sepertiga anterior cangkang. Margin anterior ventral sangat cekung elips yang besar, margin posterior membulat secara teratur dan tidak menganga. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas klasifikasinya. Klasifikasi kerang salju dapat dilihat sebagai berikut, yaitu kingdomnya itu Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Mida, famili Polydida, genus Polas, spesies Polydactylus. Jadi selanjutnya ada cara hidup. Yang pertama itu habitat. Kerang salju biasanya ditemukan di perairan laut yang lebih dalam, terutama di dasar laut dan sering menghuni dasar laut berbatu atau berlumpur. Mereka hidup di berbagai kedalaman, tergantung pada musim dengan perubahan musiman dalam migrasi mereka. Yang kedua ada pola makan. Kerang salju adalah pemakan pemangsa, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan seperti ikan, krustasea, moluska, dan organisme laut lainnya. Yang ketiga ada musim migrasi. Selama musim semi dan musim panas, kerang salju dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dalam untuk mencari makanan dan berkembang biak. Pada musim gugur dan musim dingin, mereka sering bergerak ke perairan yang lebih dangkal. Yang keempat ada pertahanan. Kepiting salju memiliki cangkang keras dan cakar tajam yang digunakan untuk melindungi diri dari predator. Mereka juga memiliki kemampuan regenerasi, yang berarti mereka dapat menggantikan cakar yang hilang. Yang kelima ada berkembang biak. Kerang salju berkembang biak dengan melepaskan telur yang kemudian menetes menjadi larva. Larva ini mengapung bebas di laut sebelum menetap dan tumbuh menjadi kepiting salju dewasa atau kerang salju. Selanjutnya ada penyebaran. Yang pertama itu habitat. Polydactylus membuat berbagai substrat termasuk berbagai batuan lunak seperti kapur dan batu pasir, tanah liat, gambut, dan sangat jarang pada kayu yang tergenang air. Ditemukan dari pantai bawah ke daerah dangkal dengan rentang kedalaman sampai 35 meter. Selanjutnya ada bagaimana cara menangkap atau mengambilnya di alam. Jadi, Polydactylus yang juga dikenal dengan angel wing clam atau file clam adalah sejenis moluska kerang laut yang hidup di dalam lubang-lubang yang mereka bor di laut, di batuan atau lumpur di zona intertidal atau subtidal. Mengambil Polydactylus di alam memerlukan beberapa perhatian khusus, dan kalian perlu mematuhi aturan dan regulasi lokal terkait pengambilan organisme laut. Selanjutnya ada potensi pemeliharaan atau budidaya. Pemeliharaan dan budidaya Polydactylus atau angel wing clam adalah tantangan karena mereka adalah organisme yang hidup di batuan atau lumpur di alam liar. Namun beberapa usaha telah dilakukan untuk mencoba mendomestikasi dan membudidayakan Polydactylus. Selanjutnya ada beberapa manfaat utama dari Polydactylus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu makanan. Polydactylus dapat dimakan dan merupakan makanan laut yang dikonsumsi di beberapa wilayah, terutama di Eropa. Namun, konsumsi mereka tidak sepopuler organisme laut lainnya seperti kerang, tiram, atau udang. Selanjutnya ada potensi kesehatan.
Seperti banyak makanan laut, Polydactylus mengandung nutrisi penting seperti protein, mineral, dan asam lemak omega 3. Konsumsi makanan laut yang kaya nutrisi ini dapat memberikan manfaat kesehatan seperti mendukung kesehatan jantung dan otak. Selanjutnya ada penggunaan sebagai umpan. Beberapa orang menggunakan Polydactylus sebagai umpan untuk memancing, terutama untuk menarik ikan tertentu yang mungkin tertarik pada bau atau organisme ini. Selanjutnya ada kandungan gizi. Mungkin teman-teman sekalian bisa lihat di layar, ada beberapa kandungan gizi yang terdapat dari Polydactylus. Selanjutnya, kandungan unsur penting yang ada dalam daging, di mana terdapat protein dan mineral yang tinggi. Protein atau lebih tepatnya asam amino yang terkandung dalam daging kerang salju, terdapat 9 jenis asam amino esensial dan 6 jenis asam amino non-esensial. Selanjutnya ada kandungan vitamin atau mineral yang ada dalam daging. Terdapat vitamin A sebanyak 300 dan vitamin B sebanyak 0,01 mg. Kerang kaya akan mineral. Kandungan mineral yang tertinggi adalah besi dan selenium. Selanjutnya manfaat kandungan tersebut untuk tubuh, di mana terdapat protein dan mineral yang tinggi, di mana bagus untuk tubuh. Terima kasih yang sudah menonton, semoga suka.